sekali marilah kita senantiasa memanjatkan puja, puji, syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang masih mengizinkan kita melangkahkan kaki ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menegakkan solat Jum'ah berjamaah. Salawat beriringkan salam kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga hari akhir kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menampilkan demonstrasi yang menghancurkan kebuntuan berpikir umatnya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan tipu daya atas kaumnya agar mereka kembali berfikir tentang hakikat ketuhanan, hingga Al-Quran dengan detail menggambarkan kisah itu satu demi satu. Al-Quran menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alahum dujadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim menghadapi suatu kaum yang tenggelam di dalam kemusyrikan penyembahan patung-patung berhala, hingga suatu ketika Ibrahim memiliki rencana yang mana tujuan rencana ini adalah untuk membongkar kembali kebuntuan, kekhilafan, kekeliruan berfikir kaumnya ketika itu. Maka Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaumnya itu satu demi satu hingga menjadi berkeping-keping, illa kabiran lahum, kecuali yang terbesar daripada mereka. Maka keadaan ini sontak menjadi berita besar, menjadi peristiwa yang mengguncangkan suasana kehidupan masyarakat ketika itu, hingga satu sama lain saling bertanya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu minadh dhalimin. Mereka berkata, siapa yang telah berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Sungguhnya ia tergolong orang-orang yang zalim. Yang lain berkata, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang lainnya memberi keterangan, kami pernah mendengar, kami pernah menyaksikan ada satu orang pemuda yang sering mengolok-olok, yang sering menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan berhala-berhala kita ini. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya itu adalah Ibrahim. Hadirin yang mulia, maka Ibrahim pun didatangkan, dihadapkan kepada seluruh rakyat pada saat itu. Di tengah-tengah mereka ada seorang raja bernama Namrud, raja yang zalim ketika itu. Maka mereka mengatakan, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan hal ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Gampang saja Nabi Ibrahim ketika itu mengatakan, qala bal, tidak, fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau kalian memang meyakini bahwa Tuhan-Tuhan kalian inilah adalah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan, Tuhan yang berhak disembah, maka tanya saja kepada mereka siapa yang melakukan perbuatan ini jika memang mereka dapat mampu berbicara. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tindakan yang berani sekaligus cemerlang ini adalah ketika ia berusia sangat muda. Ketika itu beliau di dalam posisi sebagai seorang pemuda. Hal ini kita saksikan di bunyi ayat yang tadi telah dibacakan. Sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Yusuf alaihissalam ketika fitnah yang datang dari istri Al-Aziz menghampirinya di saat puncak ketampanan, keperkasaan, kebugaran bagi seorang laki-laki telah ia sampai pada puncak itu, fitnah itu pun menghampirinya.
Maka ketika istri Al-Aziz digambarkan di dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya, di surah Yusuf, ketika itu istri Al-Aziz wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ketika istri Al-Aziz telah menutup semua pintu, telah menutup semua jendela-jendela biliknya ketika itu, maka ia pun memanggil Ibrahim, haytalak, datanglah kamu Yusuf. Datanglah kamu Yusuf kepadaku. Artinya tidak ada seorang pun yang melihat kejadian itu. Tapi Yusuf alaihi salam berkata dengan kemampuan kecerdasan spiritualnya, dengan keterhubungan antara dirinya dengan Rabbnya, ia mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya suami engkau wahai istri Al-Aziz, sesungguhnya Al-Aziz itu adalah tuanku yang telah memeliharaku dengan perangai yang sangat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kejadian Yusuf pada peristiwa ini pun terjadi ketika Yusuf alaihissalam dalam kategori usia muda. Hari ini bisa kita buktikan ketika kita sampai pada pembacaan ayat ke-30 dari surat Yusuf itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun fil madinati ra'atul aziz turawidu fataha. Ketika perempuan-perempuan kota memperbincangkan, menceritakan perihal istri Al-Aziz berupaya menundukkan seorang pemuda, ialah Ibrahim. Maka melalui ayat ini kita ketahui bahwa Yusuf ketika itu telah mencapai usia seorang pemuda. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, tentunya masih banyak lagi kisah-kisah pemuda yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya kisah Ashabul Kahfi. Jikalau kita masukkan kata pemuda, yakni al-fata, kita masukkan di dalam pencarian ayat di dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk derivatifnya, maka kita akan menemukan 5 ayat yang terkandung kata pemuda di dalamnya. Yang lebih luar biasa lagi, kesemua ayat itu adalah berkonten tentang kisah. Kisah yang dimaksud adalah seluruh kisah-kisah orang-orang saleh dari kalangan anbiya pada masa lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita yang hidup hari ini bahwa karakter pemuda yang diinginkan Al-Quran, pemuda Qurani itu hendaknya seperti karakter-karakter yang disajikan ceritanya oleh Al-Quranul Karim. Hadirin yang mulia, kisah-kisah seperti ini perlu kita sampaikan ke generasi muda hari ini. Sebab apa? Pemuda kita hari ini menghadapi tantangan rintangan kehidupan yang sangat luar biasa. Dengan kemajuan teknologi yang serba ada, kemajuan teknologi yang serba bisa. Memang jika seorang pemuda ingin melakukan kebaikan dengan pemanfaatan teknologi ini, maka itu sangat mudah sekali. Namun sebaliknya, teknologi yang sedemikian maju ini, ketika tidak digunakan dengan bijaksana, maka ini bisa mengancam kehidupan pemuda hari ini. Jamaah yang mulia, seorang ulama Hoja Effendi mengatakan, jika sebuah bangsa tidak memperhatikan nilai-nilai luhur para pemudanya, maka siap saja bangsa itu akan hancur. Jika sebuah bangsa tidak memperhatikan pendidikan generasi mudanya, maka siap saja negara itu akan gagal. Budayanya akan terancam tergerus budaya asing. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, menurut para pakar, negeri kita ini, Indonesia yang kita cintai ini, 1 dekade ke depan kita akan mengalami kondisi bonus demografi, di mana usia produktif generasi muda, angkatan kerja itu akan banyak di antara tahun 2020 sampai 2030 ini. Banyak pakar memperhatikan bahwa ini bisa menjadi bonus. Tapi pakar yang lain juga berpendapat kalau ini tidak dipersiapkan dengan baik,
maka badai tsunami kehancuran peradaban akan menghampiri negeri tercinta kita ini. Sekarang kita disaksikan dengan berbagai pemahaman, ideologi, isme-isme yang sekarang berkembang. Seolah-olah kita sekarang panik dan bingung bagaimana kita harus menanggapinya. Padahal beberapa dekade yang lalu mungkin saja orang-orang yang berpemahaman yang jauh dari Islam ini telah menyusun, telah bekerja dalam diam dengan strategi-strategi yang rapi, sementara kita lalai dengan kesenangan kehidupan dunia kita masing-masing. Sehingga sekarang kita seperti tidak tahu harus melakukan apa, dan tidak jarang kita berkoar-koar berupaya membela agama kita ini, membela Islam, namun dengan cara-cara yang tidak diinginkan oleh Islam itu sendiri. Hadirin yang mulia, menjaga generasi adalah tanggung jawab kita bersama. Menjaga generasi adalah beban yang berada di bahu kita semua masing-masing. Mulai dari institusi terkecil di dalam satu tatanan masyarakat, dari keluarga, dari masyarakat, dan kampus kita tercinta ini pun memiliki tanggung jawab untuk itu. Bukankah sebuah kampus, sebuah perguruan tinggi merupakan ibarat pabrik yang akan memproduksi generasi-generasi muda yang akan diterjunkan, yang akan disalurkan ke masyarakat-masyarakat, ke lapangan-lapangan kerja. Maka ketika kita tidak siap atau tidak menyadari tanggung jawab kita ini, maka bisa jadi barangkali kita tidak turut andil memperbaiki negeri ini. Hadirin yang mulia, maka bagi kaum muda yang hadir di masjid Allah yang mulia ini, ambillah contoh, ambillah figur yang ada di dalam Al-Quran dari generasi terdahulu, baik para anbiya maupun orang-orang saleh. Bagi kita yang hari ini selaku tenaga pendidik, dosen, guru dan lain sebagainya, maka sebuah permasalahan di depan ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana profesi kita sebagai tenaga pendidik, institusi kita yang bergerak di dalam dunia pendidikan, yang mendidik ratusan ribuan generasi muda ini, kita harus menyadari bahwa inilah penerus dari nasib bangsa kita ke depan. Sehingga kita dalam mengajar, kita berpikir bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada mahasiswa kita, tapi kita juga merasa punya tanggung jawab bahwa jika anak ini akhlaknya kurang baik, maka kita harus merasakan bahwa pedihnya menjadi orang yang tidak berguna di suatu hari nanti, sehingga kita berkenan untuk memperhatikan akhlak-akhlak setiap mahasiswa kita. Kita tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tapi kita juga bertugas memperbaiki akhlak generasi yang ada di hadapan kita. Bukankah kita semua, para ayah, hari ini memiliki anak yang mungkin sekarang dalam usia kanak-kanak? Kalau kita tidak mendidik generasi di atas anak kita ini dengan serius, dengan hati, dengan sepenuh hati, bukankah ini akan berefek kepada kehidupan anak-anak kita yang masih kanak-kanak itu? Hadirin yang mulia, maka di kampus kita harus memperhatikan generasi muda ini. Di lingkungan masyarakat kita harus memperhatikan keadaan pemuda-pemudanya. Kita harus merasa sedih, kita harus merasa khawatir, kita harus ada rasa cemas jika melihat sekelompok pemuda nongkrong di jalanan seperti tidak tahu harus berbuat apa, seperti tidak tahu harus memanfaatkan waktunya seperti apa, menghabiskan masa mudanya seperti apa. Kita harus punya rasa kekhawatiran itu. Hadirin yang mulia, kalau bukan kita, siapa lagi yang mengayomi generasi ini? Jemaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, barangkali hanya ini yang bisa dapat khatib sampaikan. Tentu ini sebagai nasihat untuk diri khatib pribadi dan pada umumnya kita yang berhadir pada masjid Allah yang mulia ini. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.